kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita beribadah, kita sudah memuji Tuhan, dan kita saat ini akan mendengar firman Tuhan yang dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Firman Tuhan yang kita akan dengar adalah supaya kita terkendali dan terarah ke sorga. Ini saudara-saudara. Dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 saya bacakan bagi kita. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Satu lagi saya baca ayat 12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Kita sampai di sini pembacaannya. Saudara-saudaraku yang dikasih, saya melihat di sini supaya setiap kehidupan semakin terkendali dan semakin terarah ke surga. Sebab kalau tidak demikian, antikris, nabi palsu semakin mengerahkan kekuatannya menghalangi manusia, menggoda manusia, mengalihkan dari arah surga ke arah keduniawian, kesenangan dunia, dan kepada banyak hal. Kita melihat di sini Elia, dia kita baca naik ke surga. Jadi satu rombongan sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Jadi kereta berapi, kuda berapi. Dan saudara-saudaraku, itu memisahkan yang masih tinggal di bumi dan yang naik ke surga. Itulah Elia bersama dengan kuda berapi, kereta berapi. Apa arti firman Tuhan ini untuk kita sekarang? Ini yang kita akan perhatikan. Kuda, saudara-saudaraku, itu adalah tenaga, kekuatan. Itu sebabnya kekuatan mesin itu diukur dengan tenaga kuda. Disebut satu tenaga kuda 1 PK, 2 tenaga kuda 2 PK, dan selanjutnya. Jadi kuda itu adalah menunjukkan tenaga dan kekuatan. Saudara-saudaraku, kuda ini sudah bisa terarah, tidak menyimpang-nyimpang, dan arahnya itu benar, mengarah ke surga.
Tapi saudaraku, kuda-kuda juga banyak. Ada juga kuda-kuda liar. Ini yang belum terkendali. Itu menunjukkan kekuatan-kekuatan, kehidupan-kehidupan yang belum terarah ke surga. Mereka hanya terarah kepada perkara dunia, kesenangan dunia, dan dengan segala tipu daya iblis mengendalikan ini semua. Bukan ke jalan Tuhan, tapi lari dari jalan Tuhan. Ada kuda-kuda Firaun. Itu artinya tenaga yang dipakai untuk memerangi umat-umat Tuhan. Ada yang begitu, saudara. Ya, jadi kita harus benar-benar berpegang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang menghalangi kuda-kuda Firaun, menghambat sehingga tidak menghancurkan mereka, tidak menguasai mereka. Ini saudara-saudaraku. Jadi kuda-kuda yang belum terarah, bahkan dikuasai oleh antikris untuk merusak umat-umat Tuhan. Ada lagi saudara-saudaraku, kuda-kuda yang lain. Itulah tenaga keinginan daging yang tidak terkuasai di dalam dosa-dosa dunia. Dalam Yeremia pasal yang kelima, saya mau ajak kita melihat ini. Yeremia pasal yang kelima ini, ayat yang ke-8. Yeremia 5 ayat 8. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang, masing-masing meringkik, menginginkan istri sesamanya. Nah, jadi tenaga-tenaga itu kalau belum bisa dikendalikan dan terarah, itu kepada yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dosa yang menguasai dengan begitu hebat. Jadi kita lihat di sini keinginan nafsu yang tidak terkendali. Bahkan suaranya saja, saudaraku, mengerikan. Sebab disebut meringkik. Saya kalau mendengar suara kuda, wah, seram juga, saudara-saudaraku. Ya, jadi memang kehidupan-kehidupan yang belum di dalam pertobatan, belum dikuasai oleh Roh Kudus. Karena kuda-kuda itu adalah menuju keinginan daging yang begitu kuat. Tapi hanya Roh Kudus yang bisa menguasai. Dan Roh Kudus yang bisa mematikan keinginan daging. Jadi kalau manusia yang belum bisa menguasai keinginan daging, seram, saudaraku, melihatnya. Mukanya aja seram. Apalagi, saudaraku, kalau yang belum bertobat itu, ya sambil giginya juga bunyi-bunyi krotok. Wah, kalau sudah begitu itu, ya mukanya yang begitu
begitu keras. Dengar lagi giginya meretek. Wah, seram saudara-saudara. Ya, ini. Jadi dengar kuda gemuk gasang meringkik. Ini saudara-saudaraku. Ya. Jadi kalau mengingini istri sesamanya, bisa juga keluarga istri ini rasa ngeri, bisa juga suaminya dan segala macam, saudara-saudara. Itu sebabnya ini termasuk menghalangi orang terarah kepada surga. Jadi termasuklah ini dosa-dosa juga di akhir zaman ini, juga dosa-dosa termasuk seperti yang terjadi dari dahulu kala. Waktu zamannya Nuh, orang makan minum, kawin mawin. Jadi dosa-dosa di dalam nafsu keinginan daging yang tidak terkendali. Inilah yang banyak saudara-saudaraku akhir zaman ini kita lihat. Sebabnya di akhir zaman ini sangat penting kita bisa memiliki kehidupan yang terkendali dan yang terarah. Terkendali dan terarah ke surga. Saudara-saudaraku, kalau kita boleh lihat bagaimana Raja Salomo memuji kekasihnya, kita akan membaca di dalam Kidung Agung. Kidung Agung pasal yang pertama ayat yang ke-9. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan puji memuji. Puji memuji. Saudara-saudara itu, mempelai laki-laki di dalam hal ini adalah Salomo. Ya. Dengan ya istrinya, saudara-saudara, ya, ataupun ya ini saudara-saudara yang terkasih. Kalau kita baca di yang lain, siapa? Sulamit, ya, Sulamit, saudara. Jadi Raja Salomo memuji permaisuri Sulamit. Salomo, Sulamit. Dekat ya, Salomo, Sulamit. Ya. Apa dia bilang? Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Di dalam hal ini, kuda kereta Firaun itu belum kepada yang tadi saya sampaikan untuk merusak umat Tuhan. Waktu kata kuda Firaun dipakai oleh Salomo, itu menunjukkan kegagahan dari Raja Firaun yang duduk pada keretanya. Itu yang diambil. Jadi bukan tenaga kuda untuk merusak orang lain, tapi membuat Raja Firaun megah, gagah. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Dan di sini Sulamit bukan marah-marah, senang, saudaraku. Kenapa? Karena dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, yang diambil di situ adalah
kuda yang dari liar kemana-mana, gasan, dan kuda yang dia tidak terkendali, kekuatan untuk dunia, untuk semaunya. Tapi kalau disebut kuda betina dari kereta-kereta Firaun, itu artinya sudah dijinakkan, sudah terkendali. Jadi itu artinya tadinya kita ini semua manusia yang sudah tidak benar. Tapi dengan anugerah Tuhan kita bisa ditarik, kita bisa dikendalikan, dan kita bisa diarahkan ke surga. Inilah yang harus terjadi bagi kita di akhir zaman ini, saudaraku. Banyak bahaya kita lihat, banyak kesulitan, banyak tarikan dunia, banyak kesenangan, terlalu banyak bermacam-macam. Akhlak manusia itu bisa menjadi sandungan. Tapi dengan kuda betina daripada kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Jadi sudah bisa dikuasai semua, sudah bisa dikendalikan. Itu sebabnya di dalam Yakobus pasal yang ketiga, saya mau ajak kita akan baca ini. Ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara-saudaraku, ini biar terjadi bagi kita, dikendalikan Tuhan seluruh tubuh kita ini. Inilah yang susah, saudaraku, di akhir zaman ini. Orang tidak bisa mengendalikan dirinya sepenuhnya. Makanya terlalu banyak peperangan, terlalu banyak dosa. Apa yang terjadi, korupsi lah, mengakali lah, segala macam lah. Itulah yang terjadi, saudara-saudaraku. Tetapi disebut kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Jadi sebelum ini boleh terjadi, untuk menundukkan kuda ini bukan hal yang gampang. Itu ada keahlian, saudara. Ada ahli. Bahkan untuk menundukkan kuda itu bisa terjadi bahaya, saudaraku. Bahaya jatuh, bahaya tertendang, ya, bahaya terinjak. Banyak, saudara-saudara. Tapi disinilah kita sangat penting berdoa dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena seberapa hebat pun keinginan seluruh tubuh manusia, tapi kalau Roh Kudus yang bekerja, semua bisa terkendali dan terarah sampai ke surga, saudara. Biar Tuhan tolong kita semuanya, kita saling mendoakan, saudara-saudaraku, dan kita boleh sehati di dalam hal ini. Tidak lagi, saudara-saudaraku, ya masing-masing kuda yang merusak kepada yang lain, tapi kuda yang terarah. Walaupun kelihatannya kasar, itu menunjukkan tabiat lama manusia. Kuda memang kasar, tapi saudaraku, kalau kita disebut dulu bekas
bekas narapidana lah, bekas narkoba lah, bekas pencuri lah, bekas pembunuh lah. Nah ini kasar saudaraku memang, kuda. Tapi kalau itu semua sudah ditinggal, gak apa-apa saudaraku. Itu justru kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya sangat penting pekerjaan Roh Kudus. Roma pasal yang ke-8. Mulai ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kuasa Roh Kudus sanggup menolong kita. Dan kekuatannya saudara-saudaraku, itu Yesus Kristus yang bangkit itu. Dan itu disebutkan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka ayat 11 tadi, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ini saudaraku, kekuatan roh ini mengendalikan manusia. Keinginan daging itu adalah kebinasaan, kematian. Bahkan dalam ayat 6, keinginan daging itu disebut maut. Nah, jadi bukan hanya kematian, disebut maut. Tapi roh Kristus, roh yang membangkitkan Kristus, itu juga yang membangkitkan kita dari maut. Itu juga yang mengubah kita. Sehebat apapun tabiat kuda-kuda liar, kuda-kuda gasang, kuda-kuda yang merusak orang lain, ya, itu artinya dalam dosa, dalam maut, dalam kematian. Tapi roh yang membangkitkan Yesus itu membangkitkan kita dari semua keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan mengarahkan kita kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, jadi bukan yang lain-lain. Luar biasa kalau kita boleh terima ini. Roh yang membangkitkan Yesus itu juga yang membangkitkan kita dari keinginan daging yang upahnya adalah maut. Diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Ini saudara-saudaraku menunjukkan keinginan-keinginan yang digambarkan oleh kuda gasang, kuda meringkik, kuda yang tidak terkendali, yang menyeramkan itu. Tapi Roh Kudus bisa menolong kita. Amen. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Jadi ini sebabnya saudara-saudaraku, kita harus benar-benar rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya harus terjadi. Karena tidak mungkin saudaraku, tidak ada pengendali yang lain. Keinginan daging itu begitu luar biasa. Hanya Roh Kudus yang bisa mengendalikan. Itu sebabnya kita juga menjadi berdoa-berdoa syafaat bagi saudara-saudara kita, bagi keluarga kita, biar Tuhan tolong kita. Bahkan berdoa syafaat bagi dunia ini juga. Dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 pasal yang keempat. Mari kita baca dulu itu.
1 Timotius pasal yang kedua. Pertama-tama aku menasihatkan, ayat 1, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ini saudaraku, kita harus menjadi pendoa syafaat supaya semua ini dijamah Roh Kudus di akhir zaman ini, supaya penghukuman itu tidak terjadi. Sewaktu Roh Allah melihat-lihat semua kejadian sewaktu zaman Nuh, kecenderungan hati manusia itu digambarkan sudah seperti tenaga-tenaga yang besar lari melawan kehendak Tuhan, lari kepada dosa, bagaikan kuda-kuda yang kuat tidak bisa menghalangi. Satu perkara, Allah harus membinasakan bumi ini. Tapi karena kematian sudah banyak, dan kita semua menjadi pendoa-pendoa. Haleluya. Semua yang dengar firman ini, mari dipakai Tuhan akhir zaman ini. Dan supaya lebih terarah lewat pemberitaan, penggembalaan, supaya semakin terarah, supaya semakin terkomando. Jadi kita menjadi pendoa syafaat, biar Roh Kudus bekerja, saudaraku. Sedekat apapun famili kita, kalau bukan Roh Kudus yang jamah, kita tidak berkuasa membuat dia jadi baik. Sedekat apapun orang dengan kita, kita tidak berkuasa membuat dia jadi baik. Tapi kalau kita berdoa, Roh Kudus yang bekerja. Amin. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak. Dan bagi Roh Kudus juga tidak. Sanggup, saudaraku, biar Tuhan tolong kita. Memang kita masih banyak, saudaraku, kurang dalam mendoakan ini. Bahkan untuk kita sendiri juga kadang sampai dipenuhi dengan Roh Kudus, itu belum, saudaraku. Itu sebabnya ahli menjinakkan keinginan-keinginan yang digambarkan dengan tenaga kuda itu adalah kuasa Roh Kudus. Jadi kita juga, saudaraku, hanya kadang-kala orang bingung, orang ingin dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi yang lebih diperhatikan adalah bahasa rohnya, bahasa lidah, glosolali. Sehingga kadang-kadang ada orang yang diajari, ada orang yang meniru-niru orang lain. Itu tidak perlu, saudaraku. Bahasa roh tidak bisa dipelajari, tapi bahasa roh itu menggerakkan lidah seseorang untuk berbahasa roh. Jadi roh itu yang memberikan orang berkata-kata, bukan karena orang belajar, bahkan bukan karena diajari. Dan juga, saudara-saudaraku, bahasa roh itu adalah yang otomatis. Kalau hati kita sudah benar-benar rindu menyerah kepada Tuhan, terarah kepada Tuhan, sama dengan orang yang pertama masuk dalam kekristenan secara resmi dalam Kisah Rasul pasal 10. Kita mau lihat dulu ini sebentar. Ya, Cornelius.
Ini kita tidak akan baca mulai ayat yang pertama, tapi kita akan baca ayat yang ke-44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ya, ini dan memuliakan Allah. Orang ini belum pernah dalam persekutuan mendengar orang berbahasa roh, sehingga ditiru-tiru. Nanti kalau tiru orang, saudaraku, nanti bahasanya jadi sama semuanya. Ya. Dan juga tidak pernah diajari. Nanti jadi bahasanya yang mengajari. Tapi baru hari itu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka juga berkata-kata karunia Roh Kudus. Ini saudara-saudara, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi ada dengar mereka nggak pernah. Baru hari itu bertemu dengan Petrus dan terjadi pekerjaan Roh Kudus yang lain. Semua rombongan itu dipenuhi dengan Roh Kudus dan tidak ada diajari, tidak ada, belum pernah mendengar. Itu sebabnya saudaraku, jangan itu yang lebih diperhatikan, bagaimana supaya berbahasa roh. Penyerahannya belum benar, tapi sudah mau berbahasa roh. Kehidupannya belum mau dibenarkan, hidupnya belum penuh dengan kerinduan. Dan kalau hidupnya penuh penyerahan, penuh dengan kerinduan sampai diakui oleh Allah, tidak usah dipelajari, langsung Tuhan akan memberikan karunia bahasa roh. Dan semua berbahasa roh. Ini yang asli. Kalau dipelajari, aspal. Kalau diajari, aspal. Kalau ngikut-ngikut orang, aspal. Tapi kalau kerinduannya sungguh-sungguh penuh untuk benar di hadapan Tuhan, menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan, menyerahkan hidupnya terarah ke surga, pasti dipenuhi dengan Roh Kudus dan pasti berbahasa roh. Ini jadi nggak usah harus itu. Awalnya ini yang harus diperhatikan, ini yang sangat penting. Jadi karena orang belajar bahasa roh, diajari bahasa roh, awalnya belum benar, tapi nanti jadi bahasa yang rame. Karena bukan dari karunia roh, dari keinginan daging, dari kebiasaan, dari ikut-ikutan. Rame saudaraku. Dan kalau kita bisa dengar, gak ada urapan. Yang ada apa? Urakan. Jadi rasanya gak enak saudaraku, gak sedap. Tapi kalau semua itu dari Roh Kudus, orang merinding. Orang dekat aja merinding saudaraku. Ya, seperti waktu turunnya Roh Kudus yang pertama di Loteng Yerusalem. Pengalaman yang dahsyat, pengalaman surga. Itu sebabnya saudaraku, kuda-kuda yang terarah ke surga adalah kehidupan yang meninggalkan segala kehidupan lamanya, yang mau memerangi seluruh keinginan dagingnya sampai semua terkuasai. Dan nanti kita saudara-saudaraku, kepada firman Tuhan tidak ada lagi penolakan. Ini yang sangat baik. Saat-saat sekarang saudaraku,
penolakan kepada kehendak Allah itu terlalu banyak. Itu sebabnya Yesus menetapkan dirinya. Yohanes 6 ayat 38, aku datang ke dunia ini bukan untuk melakukan kehendak. Ini semua terkendali. Tidak ada yang terlepas. Dan kalau dia berdoa, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini, namun bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Semua sudah terkendali. Tidak ada yang liar. Semua ditundukkan. Ini saudaraku menuju mempelai. Kristus mempelai laki-laki. Gereja yang mau tunduk kepada Tuhan, itulah mempelai wanita Yesus Kristus. Ini saudara-saudara. Tadi Yohanes 6 ayat 38 saya bacakan, biar kita berdoa saudara-saudaraku. Apapun kegiatan di bumi ini, apapun usaha, apapun keadaan, tapi mari kita berusaha saudaraku, bergumul. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. 100% hidup Yesus terkendali. Setengah persen ataupun 0, berapa, tidak ada di luar kendali Tuhan. Semua atas kehendak Bapa. Biar Tuhan tolong kita saudaraku. Ini kehidupan gereja di akhir zaman ini. Itu sebabnya tidak boleh ada pada kita tabiat manusia pertama, Adam. Adam waktu ditanya oleh Tuhan, Adam, di mana kau? Apakah engkau sudah makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Saudaraku langsung jawaban, dan bukan mengarah kepada Tuhan ampuni saya, bukan. Tapi jawabannya cari alasan saudaraku. Saya lihat hal yang seperti ini terlalu banyak. Orang membuat alasan, orang membuat persembunyian dalam permainan kata-kata. Ini terlalu. Saudara-saudaraku, sifat anak Tuhan pasrah dan menyerah. Ini Yakobus 3 ayat 3 sudah dikendalikan semua. Gak usah mikirin jawab-jawab, karena terlalu banyak jawab sini, jawab. Itu sering membuat percekcokan, keributan, perceraian, peperangan secara banyak saudaraku. Jadi harus sampai kehidupan yang terkendali hanya melakukan kehendak Bapa. Mengarah ke surga. Saudara-saudaraku, ini terlalu banyak ya zaman ini. Jadi enggak langsung kepada bagaimana terkendali, tidak begitu. Ada membenarkan diri, ada sok hebat, ada segala macam. Itu yang terjadi. Tidak ada rendah hati mengakui orang lain, kebenarannya, kebisaannya, dianggap semuanya nggak ada, tapi kehidupannya nggak ada apa-apanya, tapi dianggap besar, dianggap ada. Ini saudaraku, kuda yang belum terkendali, dan ini terlalu banyak di akhir zaman ini.
kita sudah semakin melihat saudaraku situasi yang semakin buruk, yang menunjukkan kedatangan Tuhan semakin dekat. Tabiat kita adalah semuanya sudah terkendali. Yakobus pasal 3 ayat 3, sudah dijinakkan, sudah ada kekang di mulut. Itu adalah khusus pembicaraan. Saat-saat sekarang ini orang nggak bisa menahan mulut, melawan apa semua ini, saudara. Dan karena dari mulut semua jadi tidak terkendali. Jadi kalau mulut sudah terkendali, semua nanti akan terkendali. Kekang itu ada di mulut kita, dan semua kehidupan kita itu jadi terarah. Bahkan sampai bisa nanti terarah ke surga, saudara. Itu mempelai Tuhan. Sebabnya mempelai Tuhan itu tidak usah terlalu banyak ngomong, saudaraku. Ya, banyak mendengar, sedikit berkata-kata, banyak berbuat, sedikit berkata-kata. Haleluya, saudaraku. Berbicara apa adanya aja. Dalam banyak berkata-kata malah banyak kesalahan. Kecuali kalau banyak berkata-kata firman, malah iman tambah kuat, hati bersuka cita, imun juga jadi kuat, nggak kena corona saudaraku. Ya kan? Kalau imannya dan kalau hatinya sudah penuh dengan sukacita, kan imannya kuat, imunnya juga kuat. Nah, ini saudara-saudaraku, hati bersukacita. Itu sebabnya dosa di akhir zaman ini adalah berkata-kata. Bahkan dosa yang ada keluar dari nabi palsu itu ada dalam berkata-kata, saudaraku. Ya, antikristus kita akan lihat dulu, terlalu banyak kata-kata. Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal ke-13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ini 3,5 tahun masa antikris. Ayat 6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Jadi ini nabi palsu. Karena dia tidak bisa lagi untuk mengelabui orang menjauh dari Tuhan, maka memang akhirnya begitu, saudaraku. Menjadi mulut penuh kesombongan, mulut penuh hujat, dan apapun dihujat. Allah juga dihujat, namanya juga, kemahnya juga. Itu pelajaran, saudaraku. Ini kemah Tuhan, kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Orang benar juga dihujat. Makanya kita, saudaraku, latihan. Biarpun kita disakiti, gak usah marah-marah, gak usah bahas. Mampu enggak? Semoga Tuhan memampukan kita. Biar kita dipersalahkan, ya sudah, gak usah. Memang nanti intinya antikris terakhir sekali itu, saudaraku. Makanya sekarang ini, aduh, kalau kita lihat, saudaraku, nyinyirlah, ngatain-lah, aduh, sombonglah, ya, membalikkan kata-kata lah, menuduh orang, mudah sekali berkata-kata.
ini saudara-saudaraku. Dan ini adalah dari awal tidak mau dikendalikan. Dan nanti akan terus berkembang. Jadi mulutnya nabi palsu. Dan itu adalah sebagai yang membelokkan iman yang terakhir di akhir zaman. Itu fullnya, itu kekuatannya, kekuasaannya yang terakhir. Sebabnya saudaraku, mulut perlu dikendali. Kalau tidak nanti termasuk anggotanya nabi palsu. Tapi kalau mulut kita banyak pujian, menyenangkan Tuhan. Haleluya. Ya, mulutku penuh pujian. Kalau mulut kita penuh berkata-kata firman, ini saudaraku, itu pun firman yang semakin terarah. Mulai dari firman pembenaran, firman penyucian oleh firman, baru saudara-saudaraku firman yang sampai menyempurnakan, terarah. Kalau kuda yang terkendali terarah kemana? Dengan Elia ke surga. Ini jadi kuasa Roh Kudus dalam pekerjaan firman. Tidak boleh hanya kembali lagi ke dunia ini. Nah, ini salah saudaraku. Orang rajin ke gereja dengar firman tapi hanya perkara dunia. Dengar juga saudaraku, melayani juga. Dalam Filipi pasal 3 mulai 17 sampai dengan 19, arahnya juga perut saudaraku. Ini tapi harus siap bagi hari kedatangan Tuhan. Masuk ke surga. Harus itu arahnya. Firman, pelayanan, semua harus ke situ. Ya. Pertobatan ke situ. Pengiringan kepada Tuhan ke situ. Cari Daud kerajaan surga, semua ditambahkan. Kalau Tuhan sudah mau bikin kaya, nggak susah-susah saudaraku. Saya selalu katakan, kalau Tuhan mau memberkati, di air yang sedikit ada ikan yang besar, yang nggak bisa lari lagi, tinggal nunggu kita suruh ngambil, nggak bisa lari kemana-mana. Kalau di tengah laut saudaraku ikan paus besar, biar gede besar, kan nggak bisa ditangkap, airnya banyak, nggak bisa saudaraku. Tapi kalau Tuhan memberkati, gampang saudaraku. Di air sedikit, ya nggak banyak kemana-mana, nggak mengalir. Di situ-situ aja. Ya, kalau kita datang, tinggal tangkap, ambil. Karena Tuhanlah yang bikin kaya, tidak pakai susah payah. Itu sebabnya saudaraku, kalau Tuhan memberkati kita, bersyukur. Apa usaha biar sekecil-kecilnya, kalau itu ada di dalam kebenaran Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, tak ada yang bisa dinikmati saudaraku dengan langit, dengan aman, tidak pakai susah-susah. Orang kadang, ya saudaraku, ya banyak uang, tapi kalau enggak diberkati Tuhan, wow, uang ditipu orang, uang bayar dokter, uang bayar obat, uang kemana-mana. Tapi kalau kita punya duit saudaraku, semua guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, semua menyenangkan kita. Nggak ada yang tidak menyenangkan, semua menyenangkan karena dari Tuhan dan diberkati Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, semua hidup kita biar terkendali. Darah Yesus kita minta menyucikan kita, dan kita mohon dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu mematikan keinginan kita, dan Roh Kudus mengarahkan kita sampai kepada kesempurnaan. Dan kalau Tuhan datang, itulah intinya. Bagaikan kereta kuda berapi,
dan bagaikan kuda-kuda berapi. Itu adalah hidup-hidup manusia yang sudah dirubah oleh api Roh Kudus. Naik ke surga, saudaraku. Wah, ini nanti ramai, saudaraku. Sesudah kerajaan 1000 tahun, semua kita ini nanti bagaikan kereta bumi. Suaranya itu luar biasa. Dan semua masuk di Yerusalem baru. Kiranya kita semua ada di situ. Jangan sampai ada yang ketinggalan, saudaraku. Makanya sekarang ini mulailah terarah. Kita perhatikan firman Tuhan. Kekang harus ada pada seluruh keinginan daging kita. Supaya semua dikendalikan. Terarah kepada kehendak Bapa. Seperti Yesus, bukan yang lain-lain. Aku datang ke dunia hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Tuhan sangat memberkati kita, rohani jasmani, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Arahkan hati kepada Tuhan. Kita akan perjamuan kudus. Nanti kalau penyerahan kita sudah benar-benar, baik saudara-saudara yang di rumah ikut perjamuan kudus dengan baik. Nanti kepala rumah tangga tahu siapa yang tertua di situ. Ya, semua memimpin dalam perjamuan kudus. Supaya di dalamnya kita sangat diberkati oleh Tuhan. Semua nanti akan serentak dan mendengar komando dari sini. Dibacakan firman Tuhan. Dan sama dengan di sini, saudara mengikuti siaran langsung. Kita akan bersama perjamuan kudus. Jarak tidak ada memisahkan kita. Tuhan kita Maha Kuasa. Roh Tuhan ada di mana-mana. Di rumah saudara, di tempat saudara, sama rohnya ada. Di sini, di sana, yang memenangkan kita, yang mengendalikan kita sampai ke surga, dan berkat Tuhan turun secara luar biasa. Mari kita menyanyi.